ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang salah jurusan. Bener gak sih salah jurusan? Karena lagi rame nih, lagi musim-musimnya cari sekolah buat teman-teman yang mau ke sekolah negeri gitu kan, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya gitu. Jadi setelah kemarin cerita tentang sekolah negeri enaknya aku gitu kan, 12 tahun di sekolah negeri, sekarang aku mau cerita tentang selanjutnya aku kuliah di sebuah universitas di Jogja. Tonton terus videonya sampai habis. Dan aku gak bosen nih buat ingetin teman-teman yang belum subscribe, buat subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Jadi teman-teman, kenapa sih aku mengawali dengan salah jurusan? Kenapa aku mengangkat cerita ini gitu? Karena kemarin ada temen yang cerita kalau adiknya pengen masuk ke jurusan A tapi tidak didukung oleh orang tuanya. Ya 11-12 lah sama aku gitu kan. Cuma di sini sebenarnya bukan salah sih, maksudnya bukan orang tua yang salah, tapi kurang komunikasi aja. Dan mungkin beda juga sih caranya mendidik setiap orang tua mendidik anaknya gitu kan. Nah, kebetulan aku ini adalah, mungkin teman-teman yang sudah tahu, aku adalah selesai lulus sekolah terakhir adalah apoteker. Kerja di apotek pernah, di rumah sakit juga pernah gitu. Ada keinginan untuk membuka apotek? Ada dulu. Sekarang masih ada, cuman kebetulan aku sudah tidak bisa praktek gitu karena surat izinku habis dan tidak aku perpanjang juga karena memang ada planning lain lah gitu. Nah, sebenarnya dulu ketika aku sudah masuk ke kelas 3 SMA, itu memang ada ditanya gitu kan, ditanya sama orang tua mau masuk mana gitu. Sorry, agak batuk-batuk gitu. Yang dulu aku pikirkan adalah aku pengen ke jurusan komunikasi atau hukum. Aku anak IPA. Nah, kebetulan yang aku sampaikan itu cukup sekian gitu loh. Jadi memang tidak ada informasi apapun yang bisa aku berikan. Kenapa aku pengen di komunikasi gitu kan? Jawabannya adalah saat itu aku pengen jadi reporter. Saat itu aku pengen jadi reporter, pokoknya mau bawain berita, mau bawain acara apapun, makanya aku pengen belajar komunikasi. Kemudian kenapa pengen dihukum gitu? Maksudnya bukan dihukum hukuman ya, tapi kenapa mau ke jurusan hukum? Aku bilangnya karena aku suka menghafal gitu. Sejujurnya aku suka menghafal dengan berbagai cara, pokoknya suka lah hafalan gitu kan. Dan juga aku pengen jadi pengacara gitu. Kenapa pengen jadi pengacara? Ya karena aku bisa membela seseorang gitu. Kalau tadi yang reporter adalah karena aku bisa tampil, lebih ke situ sih. Karena mungkin jiwa narsisku dari dulu gitu kan. Jadi kayaknya tuh kalau di komunikasi gitu kan, kebanyakan dulu yang terpapar di aku itu adalah di depan kamera. Itu yang di depan kamera itu adalah orang-orang dari jurusan komunikasi. Dulu aku taunya begitu. Lalu hukum, karena nggak tahu entah gimana aku suka juga dengan mempelajari kayak undang-undang, peraturan-peraturan gitu, terus menghubungkan ini dengan yang ini tuh suka gitu. Dan arahnya memang ke pengacara gitu, bukan ke notaris gitu, bukan. Jadi hukum maunya pengacara, komunikasi maunya di reporter gitu. Nah, masukan dari kedua orang tua aku adalah aku jurusan IPA gitu. Jadi lebih bermanfaat ketika aku menggunakan ilmuku itu untuk di jalur apa sih yang IPA gitu kan. Terus nggak pengen teknik karena aku gambar garis lurus aja miring gitu. Pakai penggaris aja bisa miring gitu kan. Sedangkan teknik itu yang aku tahu, kebetulan kakak aku teknik sipil, ya yang aku tahu kalau ya orang teknik itu jarang ya yang maksudnya sebuah ketegasan gitu kan, jelas, tegas, pasti gitu.
ya itu yang dibutuhin gitu. Jadi kalau buat aku kayaknya di teknik-teknik apapun itu kayaknya enggak deh, teknik itu buat aku terlalu berat gitu. Mungkin itu yang aku pikirin kali ya. Kalau kayak ngehafalin aku suka gitu kan, aku suka menghafalkan apapun cerita apa gitu, aku suka gitu. Makanya lebih suka ke arah yang menggunakan mulutku ini bercerita gitu, aku suka gitu. Akhirnya diarahkannya ke farmasi gitu. Oh ya, aku nggak gitu tahu juga sih sebenarnya tentang ada jurusan farmasi ini, jujur aku sama sekali nggak tahu gitu. Jadi semester 2 akhirnya, oh ya udah masuk aja ke farmasi. Jadi ada rasa salah jurusan nggak juga gitu. Kenapa aku bilang nggak juga? Karena di farmasi pun aku juga banyak ngomong gitu. Aku bisa menggunakan eh apa sih, keinginanku buat banyak bicara juga di farmasi gitu kan, dengan aku ketemu pasien ketika aku udah selesai ya. Ketika aku selesai, aku bisa ketemu sama pasien gitu kan, semuanya ngomong gitu, cerita apa-apa menggunakan empati dan lain-lain, itu kan juga bermanfaat gitu. Nah terus aku bilang salah jurusan tidak gitu. Kenapa? Karena ya kalau aku tidak masuk ke jurusan farmasi, aku tidak bertemu dengan teman-temanku, aku tidak melewati hal-hal itu, aku tidak bisa menjadi Arumi yang sekarang gitu kan. Aku yang sekarang aku merasa cukup berguna ketika walaupun aku tidak bekerja di sarana kesehatan gitu, tapi masih banyak saudara ataupun teman-teman yang mempercayakan tanya obat-obatan ke aku gitu. Jadi ya aku tidak salah jurusan gitu. Kenapa? Karena aku inginku apa sih sebenarnya? Aku pengen di depan, aku pengen ngomong sama orang. Makanya kenapa ketika ada pemilihan jurusan lagi gitu kan, mau ke klinik komunitas ataupun ke industri, aku milihnya waktu itu klinik komunitas. Karena aku merasa kalau di industri itu ngomongnya lebih ke sama mesin, jarang ketemu sama orang. Jadi akhirnya aku milih klinik komunitas, dan menurut aku itu semua bermanfaat sih gitu kan. Jadi aku merasa tidak salah jurusan gitu. Sedangkan ketika aku sekarang menjadi aku yang sekarang ini gitu, aku sekarang kayak pengen ngelakuin apa yang aku pengen dulu yang tidak sempat aku lakukan gitu. Jadi ketika aku pengen jadi reporter gitu kan, aku pengen banyak bicara gitu, sekarang aku pakai Mama Yum Sharing ini buat tempat aku melakukan hal yang pengen aku lakuin dulu gitu. Aku bisa ngelakuin itu. Nah terus untuk ilmu-ilmuku yang mungkin sudah sedikit memudar, aku juga sudah tidak terlalu update dengan dunia farmasi saat ini. Aku masih punya loh banyak teman-teman, bahkan mayoritas pun teman-teman aku itu juga masih di farmasi gitu. Jadi lingkunganku membuat aku tetap bisa dipercaya sama teman-teman ataupun kenalan yang lain gitu. Jadi ketika aku sadar diri ya, jadi misalnya ada yang tanya obat-obatan, terus aku bisa jawab setauku ya aku jawab. Tapi ketika aku memang agak kurang yakin gitu, minimal aku bisa cari dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya, setidaknya aku juga bisa tanya ke teman-teman aku yang masih di sarana kesehatan gitu, yang di apotek maupun di rumah sakit, itu aku tanyain juga gitu. Jadi memang nggak asal-asalan juga sih gitu. Jadi sebenarnya nih, mau kita salah jurusan atau enggak itu kan sebenarnya tergantung kitanya ya. Aku enjoy kok di farmasi gitu, dengan segala kegiatannya, dengan segala pelajarannya gitu kan. Aku enjoy di sana. Aku kebetulan puji Tuhan aku bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, banyak yang sefrekuensi. Jadi aku nyaman di sana, aku menikmati semua kegiatannya sampai aku akhirnya selesai di apoteker gitu kan. Terus kalau menurut aku ya, jadi aku tuh lagi mikir sekarang karena aku sudah jadi orang tua gitu kan, gimana nanti kalau misalnya Joan punya pilihan sendiri gitu. Ya, aku belajar juga dari Mona Ratuliu dan Indra Brasko ketika anaknya pengen sesuatu hal gitu. Ternyata kuncinya adalah komunikasi. Jadi gini, kesalahanku saat itu adalah aku tidak yakin dengan pilihanku. Bukan tidak yakin, kurang menggali lagi gitu. Jadi ketika aku bilang ke orang tuaku,
Aku pengen ke komunikasi, kalau nggak ke hukum. Karena aku pengen jadi ini di komunikasi, kalau di hukum aku pengen jadi ini. Udah, selesai. Padahal ketika kita menginginkan sesuatu, kita presentasinya tuh menjelaskannya harus panjang gitu loh. Sama ketika papa mamaku itu ngedengar aku pengen tadi gitu, mereka tuh lebih karena mungkin tidak sesuai ya, atau mungkin sepengetahuannya mereka ABCD itu, jadi masukannya tuh lebih membuat kita untuk yaudah deh nggak usah gitu loh. Padahal ketika kita pengen, kalau memang kita mau gitu, kita tuh perjuangin gitu. Jadi kayaknya tuh daya juangku tuh agak kecil dikit gitu loh. Jadi kayak ya udahlah kalau nggak bisa gitu, ya udah deh gitu loh. Jadi kayak kurang dicoba lagi pakai cara A B C D gitu tuh kurang gitu. Jadi ya kalau misalnya yang aku tahu itu tuh ternyata gini, kalau kita pengen sesuatu nih, kayak misalnya waktu itu kita flashback ya ke tahun 2008 ketika aku pengen masuk ke 2 jurusan itu, dan akhirnya tidak direstui gitu kan oleh orang tua aku. Itu kesalahanku adalah aku tidak menjelaskan sama mereka, karena aku pengennya cuma jadi reporter, aku pengennya cuma jadi pengacara, sedangkan komunikasi ini sebenarnya luas, hukum juga luas gitu loh, lapangan pekerjaannya. Jadi harusnya tuh lebih digali lagi, oh kalau di ilmu komunikasi aku bisa jadi ini, kalau ini nanti kerjanya bisa di sini gitu. Sedangkan kalau di hukum, oh aku bisa loh jadi nanti kerjanya tuh bisa jadi ini, kalau jadi ini tuh nanti harus melalui ini, kerjanya bisa di kantor ABCD kayak gitu. Jadi kurang eksplorasi, kurang menggali apa yang kita pengen gitu. Atau mungkin waktu itu aku nggak pengen amat sih gitu. Jadi karena waktu itu aku tidak bisa memberikan penjelasan yang luas, yang detail gitu kan. Jadi orang tua aku kayaknya tuh kasih yang aman-aman aja, yang ayem adem gitu kan, adem ayem tentrem gitu aja. Jadi dilihat dari nilaiku juga kayaknya bisa masuk ke yang farmasi ini gitu kan. Jadi ya udah gitu, aku ikut aja karena memang ya aku masih nggak terlalu bisa meyakinkan kedua orang tuaku untuk aku bisa memilih ilmu komunikasi maupun hukum gitu. Ya karena aku tahu sih, karena setiap orang tua itu kan pasti memberikan yang terbaik kan ke anaknya, mencoba memberikan yang terbaik ke anaknya. Tapi kalau misalnya anaknya bisa kasih penjelasan, mungkin bisa kok orang tuanya juga mempertimbangkan, diskusi lagi. Tapi ketika anaknya masih kayak aku tadi, udah deh kayak cari yang aman aja gitu kan. Ya udah anaknya masuk situ aja gitu. Enggak salah jurusan. Aku malah bersyukur banget karena buatku farmasi itu nggak bisa ya kalau dikejar sendiri gitu, nggak bisa dipelajari sendiri. Aku nggak salah jurusan. Tenang aja gitu kan, aku sudah sampai ke saat ini, ke detik ini gitu kan. Aku bersyukur sampai hari ini gitu, aku sudah melewati berbagai proses yang katanya orang-orang pada bilang kebanyakan Arum tuh salah jurusan gitu. Mana ada, nggak lah, aku nggak salah jurusan. Aku masih menggunakan ilmuku yang masih ada, yang tertempel gitu kan, untuk orang-orang di sekitar. Jadi ketika yang lain, ketika kemarin beberapa kali aku agak down atau agak kurang berkenan gitu kan, ketika ketemu sama beberapa rekan-rekan kerja atau yang taunya aku masih kerja di sana sini gitu kan. Akhirnya kemarin aku bertemu dengan salah satu rekan kerja aku di rumah sakit. Jadi waktu itu Levi atau Joan gitu kan, lagi sakit, periksa, ambil obat, terus say hi, ngobrol dikit karena memang gak gitu rame, ngobrol dikit, ditanya Mbak Rum sekarang kerjanya di mana gitu. Ya sama seperti yang sebelumnya gitu kan, udah ngedown dengan pertanyaan itu tuh, udah ngedown gitu kan. Terus dijawab di rumah gitu. Ekspektasiku gitu kan,
akan dijawab, oh tapi kan masih kerja di sini atau kerja di rumah sakit, di rumah. Jawabannya adalah apa? Oh nggak apa-apa, kan jadi apoteker buat keluarga itu malah baik gitu. Wih, saat itu langsung kepercayaan diri Mama Yum naik guys. Langsung jadi oke, aku tidak akan lagi minder gitu kan ketika ada yang tanya, Mbak Arum sekarang kerja di mana gitu, aku akan jawab dengan pede gitu kan. Kerja di rumah. Jadi nih buat teman-teman yang kira-kira kemarin ngerasa salah jurusan, kamu nggak salah jurusan. Karena dengan adanya kamu di tempat itu dulu gitu kan, ada kamu yang sekarang dengan pengalaman-pengalaman yang lain gitu kan, pengalaman di kampus di jurusan yang kemarin itu gitu kan, itu yang membuat kamu berkembang, membuat kamu mendapatkan ilmu lebih, membuat kamu punya relasi yang di luar kamu yang sekarang gitu misalnya kan gitu. Jadi jangan berkecil hati, tenang aja, pokoknya apapun itu kamu tidak salah jurusan, hanya kamu mempunyai tempat lain, bidang lain untuk kamu pelajari gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita seru setiap minggunya. Jadi itu tombol subscribe-nya langsung aja dipencet dan nyalain juga lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!